Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Siapa di antara teman-teman semua yang memiliki hobi naik gunung? Silakan komen di bawah ya. Buat teman-teman yang suka sekali naik gunung, mungkin pernah dengar salah satu cerita gunung yang ada di Pulau Jawa, yaitu Gunung Lawu. Apa sih kisah tentang Gunung Lawu ini? Cerita sejarah ataupun kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya. Mari kita simak. Gunung Lawu yang terkenal mistis itu teman-teman berada di lokasi 2 provinsi dan 3 kabupaten teman-teman. Yaitu berada di Ngawi dan Magetan yang termasuk wilayah administratif Jawa Timur. Dan di Kabupaten Karanganyar yang masuk dalam wilayah Jawa Tengah. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini sudah pasif, tidak aktif lagi mengeluarkan abu vulkanik. Oleh karena itu, gunung ini sangat nyaman untuk dijadikan tempat berpetualangan dan juga tujuan wisata. Terakhir, Gunung Lawu tercatat meletus pada tahun 1835. Meski demikian, Gunung Lawu masih mencatat adanya aktivitas vulkanik, yaitu masih mengeluarkan asap belerang. Cerita sejarah dan kisah menarik Gunung Lawu ini juga masih jarang diketahui orang teman-teman. Mari kita simak ceritanya. Selain di puncak gunungnya yang pemandangannya sangat indah, lereng-lereng Gunung Lawu juga memiliki tempat wisata yang sangat indah teman-teman. Contohnya adalah tempat wisata Tawangmangu yang ada di Kabupaten Karanganyar. Di daerah Tawangmangu ini ada sebuah grojokan yang dinamakan Grojokan Sewu. Nama Grojokan Sewu adalah berarti 1000 pecah. Pecah adalah satuan hitungan zaman dahulu untuk mengukur jarak teman-teman. Nah, pecah itu adalah 1 telapak kaki orang dewasa. Kenapa disebut Grojokan Sewu? Karena grojokan ini atau air terjun ini memiliki tinggi yang lumayan, sekitar 81 meter teman-teman. Karena dihitung dengan telapak kaki itu banyak, maka dari itu disebut 1000 pecah atau Grojokan Sewu. Air terjun Grojokan Sewu ini sangat indah. Dari lereng bebatuan, meluncur air yang cukup deras. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah kolam yang sangat besar sehingga orang dapat bermain air dan mandi di bawahnya. Tempat wisata ini sangat populer teman-teman, sehingga banyak sekali wisatawan lokal yang datang ke tempat ini. Tetapi tempat ini memiliki sebuah mitos. Apa mitosnya? Mitosnya yaitu apabila kalian datang ke objek wisata ini di Grojokan Sewu bersama teman dekat kalian alias pacar, maka hubungan kalian tidak akan langgeng alias akan putus. Sebagian masyarakat masih mempercayai mitos ini teman-teman. Tetapi ada juga yang penasaran. Mereka membawa teman dekatnya pacarnya datang bersama berwisata ke tempat ini untuk membuktikan mitos tersebut. Ada yang berminat membuktikannya? Jalur pendakian Cemoro Sewu. Jalur pendakian ini adalah salah satu jalur pendakian populer yang akan dipakai oleh para pendaki untuk mendaki Gunung Lawu. Di base camp jalur pendakian Cemoro Sewu ini banyak sekali didatangi oleh para pendaki yang akan mendaki. Mengapa dinamakan Cemoro Sewu? Ya, karena sepanjang jalur Cemoro Sewu ini di kanan kiri jalannya banyak sekali ditumbuhi oleh pohon cemara. Jalur pendakian Cemoro Sewu ini ada di ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Di jalur ini para pendaki sudah harus mulai berhati-hati. Karena apa? Karena di jalur Cemoro Sewu ini sudah dapat terjadi penurunan suhu yang tiba-tiba, terutama ketika di musim penghujan. Di lereng Gunung Lawu, di daerah Karanganyar terdapat sebuah makam, yaitu makam Mangkunegaran atau Mangkunegara I, yaitu pendiri keraton yang dikenal dengan nama Pangeran Sambernyowo. Makam ini berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut di wilayah Kabupaten Karanganyar. Nama pemakaman ini disebut juga Astana Mangadek.
Di sebelah Astana Mangadek ini terdapat kompleks pekuburan keluarga Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia, yang nama pemakamannya disebut juga Astana Giri Bangun. Ketika tanggal 1 Suro, banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa kuburan Pangeran Sambernyowo ini memiliki tuah. Mereka berziarah dan mereka datang ke sana untuk mencari berkah di Astana Mangadek ini, teman-teman. Banyak masyarakat yang datang ke Astana Mangadek untuk mencari solusi hidup, untuk mencari solusi untuk bisa naik pangkat. Ada yang untuk mencari jodoh. Menurut kalian, hal ini gimana? Komen di bawah ya. Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa Gunung Lawu ini memiliki nyawa. Tapi kalian tahu kan, yang namanya gunung itu kan benda mati alias tidak bernyawa. Gunung Lawu ini dipercaya memiliki telinga di mana-mana. Makanya para pendaki yang naik ke Gunung Lawu ini memiliki deretan aturan-aturan yang panjang ketika mereka registrasi di awal pendakian. Hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama mereka mendaki. Apabila para pendaki berbicara tidak baik, kotor, tidak sopan, atau berbuat tidak baik selama perjalanan mendaki, maka mereka akan langsung mendapatkan balasannya di akhir perjalanan. Tentu saja ya teman-teman, kita mendaki gunung itu memasuki daerah yang jarang ada manusianya, juga bukan wilayah tempat tinggal kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesopanan dan tata krama selama di perjalanan pendakian. Mitos berikutnya, apabila akan mendaki, kalian tidak boleh memakai pakaian hijau dan tidak boleh membawa perlengkapan yang berwarna hijau. Karena apa? Karena akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Mitos ini pernah disangkal teman-teman. Karena apa? Karena lokasi Gunung Lawu ini cukup jauh dengan lokasi Pantai Selatan Jawa. Namun masyarakatnya tetap mempercayai bahwa apabila para pendaki menggunakan pakaian atau perlengkapan yang berwarna hijau, itu merupakan sebuah penghinaan bagi Gunung Lawu. Oleh karena itu, tetap aturan ini diberlakukan. Salah satu nasihat yang diberikan oleh juru kunci atau salah satu yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki selama mendaki adalah menerima tawaran apabila ada yang menjual atau jualan selama pendakian. Karena apa? Karena banyak sekali pengalaman dan cerita yang diceritakan ke masyarakat bahwa apabila ada seseorang menawarkan buah untuk dijual, kemungkinan besar ia bukanlah manusia. Karena apa? Karena masyarakat percaya bahwa di Gunung Lawu itu ada pasar gaib. Mitos berikutnya adalah burung jelmaan Kiai Jalak. Pada tahun 1400 Masehi, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya kelima. Raja Brawijaya kelima ini memiliki seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu dari Raden Patah yang bernama Dara Petak atau Putri Raja Campa ini beragama Islam. Raja Brawijaya kelima ini masuk Islam demi bisa meminang Dara Petak ini, teman-teman. Raden Patah tidak mau melanjutkan kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya. Tetapi justru malah mendirikan kerajaan sendiri yang ada di daerah Demak. Hati Raja Brawijaya kelima menjadi masgul. Dia mengasihkan diri ke Gunung Lawu bersama pengikutnya yang bernama Sabdo Palon. Selama mengasihkan diri di Gunung Lawu, Raja Brawijaya kelima memohon dan meminta petunjuk. Tapi petunjuk yang diberikan ternyata justru malah menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh. Karena petunjuk tentang pudarnya kejayaan kerajaan Majapahit ini, akhirnya Raja Brawijaya mundur dan menyepi ke Gunung Lawu bersama pengikutnya Ki Sabdo Palon. Selama di Gunung Lawu, Raja Brawijaya kelima ini bertemu dengan dua orang kepala dusun, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dua orang ini tidak tega meninggalkan pemimpinnya sendiri. Akhirnya mereka berdua menemani Raja Brawijaya kelima di Gunung Lawu.
Lokasi pertapaan Raja Brawijaya kelima dinamakan Hargodalem. Sedangkan tempat pertapaan Ki Sabdopalon dinamakan Hargodumiling. Ki Sabdopalon meninggalkan Raja Brawijaya kelima untuk bertapa di tempat yang berbeda. Meskipun Ki Sabdopalon meninggalkan Raja Brawijaya, tetapi Dipa Menggala dan Wangsa Menggala menemani Raja Brawijaya ini, teman-teman. Karena kesetiaannya, Raja memberikan sebuah hadiah kepada Dipa Menggala, yaitu sebagai penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu, teman-teman. Abdi dalam Wangsa Menggala juga diberikan gelar yaitu Sunan Gunung Lawu. Karena kesaktiannya, Wangsa Menggala ini dapat merubah dirinya menjadi sosok seekor burung jalak. Oleh karena itu, Raja Brawijaya mengangkat Wangsa Menggala menjadi patih. Cerita tentang Kiai Jalak atau burung jalak ini, teman-teman, masih sangat populer di kalangan para pendaki Gunung Lawu. Dari cerita para pendaki pernah menceritakan bahwa mereka ada yang bertemu dengan sosok burung jalak selama pendakian. Para pendaki meyakini burung jalak ini memiliki niat yang baik. Apabila pendaki memiliki sikap yang baik selama pendakian, maka burung jalak ini justru akan membantu pendaki ini untuk menemukan kembali jalan yang benar. Tetapi sebaliknya, apabila pendaki memiliki perangai atau sikap yang buruk selama pendakian, maka burung jalak ini akan juga memberikan pelajaran atau malapetaka kepada pendaki tersebut. Misteri yang tidak kalah menyeramkan adalah selama mendaki, para pendaki ada yang pernah mendengar suara-suara rintihan, tangisan, tanpa ada wujudnya. Banyak para pendaki yang bercerita bahwa mereka pernah mendengar suara wanita menangis, suara rintihan orang, suara delman, jalan. Padahal nggak mungkin kan kalau di atas gunung itu ada delman. Pernah juga ada pendaki yang mengaku mendengar suara orang terengah-engah, seolah-olah orang itu kayak lari gitu, lari seperti dikejar sesuatu. Padahal kan di situ jalurnya sempit, nggak mungkin orang bisa lari sampai kayak gitu. Terkadang pendaki juga pernah melihat orang memakai baju prajurit zaman dahulu kala. Nah kalau itu tuh udah nggak mungkin banget ya teman-teman, aduh merinding. Ada satu hal unik di Gunung Lawu ini, teman-teman. Di puncak Lawu ada sebuah warung yang namanya Warung Mbok-Yem. Nah, Warung Mbok-Yem ini dipercaya merupakan warung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Jadi, kalau kalian berada di puncak Gunung Lawu ini, nggak usah khawatir, di sana itu ada warung, namanya Warung Mbok-Yem. Meskipun seram, tapi ada yang justru tertantang untuk tetap mendaki Gunung Lawu. Oke, yang masih mau naik gunung, monggo silakan, tetap ikuti aturan, yang enggak juga nggak apa-apa, dengar ceritanya saja ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share ceritanya ke teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.